atau yang mewakilinya serta para pengurus yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami kepada beliau-beliau semua. Dan salam penghormatan yang paling istimewa kami hadiahkan kepada segenap hadirin muslimin, mukminin, semua angkat tangan yang kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat yang mulia ini kecuali dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat diqabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki zahir batin dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, nasihatkan badannya, memberkahi kehidupannya, Allah mudahkan semua kesulitannya, dan semua yang hadir insyaallah istiqamah dalam ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin muslimin, mukminin, rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah beserta para sahabat, tabi'in, dan para pengikut beliau yang setia mengikuti ajaran dan jejak langkah beliau hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masyaallah hadirin muslimin mukminin rahimakumullah. Alhamdulillah kita dijadikan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummatan marhumah, umat yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, umat yang paling dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak kalau kita melihat syariat umat-umat terdahulu, maka akan timbul insyaallah rasa syukur kita dijadikan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinul Islam, agama Islam, dan syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini betul-betul mudah, baik dari segi akidah, dari segi syariah, dan dari segi tasawuf, akhlak dan adabnya. Itu semua mudah untuk dipahami, mudah untuk dijalankan, mudah untuk diaplikasikan, mudah untuk dipraktekkan sehari-hari. Lihat Allah Subhanahu wa taala ketika mengajari umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait akidah, Allah sebutkan di dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Ini simpel, mudah, pendek terkait akidah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul huwallahu ahad. Akidah kita kurang lebih ada di dalam surah Al-Ikhlas ini secara ringkas. Nah, sering kita baca sehari-hari. Kita semua mungkin kecil, besar, laki, perempuan hafal dengan surah ini. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, huwallahu ahad. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, Ahad, yang Maha Tunggal. Allahus samad, dan Allah Subhanahu wa taala tempat semua makhluk berharap, bertujuan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah,
bukan seorang ayah dan bukan seorang anak. Naam. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah, simple untuk dipahami. Ini terkait akidah umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian kalau kita lihat lagi terkait syariat umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkait tentang arkanul Islam. Kalau tadi akidah tentang arkanul din, nah arkanul iman ya. Nah, rukun-rukun iman yang 6 yang wajib kita imani. Kalau terkait syariat itu arkanul Islam. Nah, kalau umat-umat terdahulu di antara syariat ajaran umat-umat terdahulu, kalau mereka mendapati baju mereka najis, maka umat-umat terdahulu itu wajib dipotong bajunya. Itu syariat umat-umat terdahulu. Tapi kita syariat umat baginda Nabi besar Muhammad SAW, kalau baju terkena najis bisa disucikan dengan air. Bahkan najis yang sifatnya berat sekalipun, najis mughalladzah, najis yang keras, yang berat atau dikenal dengan nama najis mughalladzah, itu ada cara mensucikannya. Nah, bisa disucikan. Nah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bayangkan kalau ente menjadi umat terdahulu, baju kena najis ya sudah, potong, nggak ada harganya lagi, dibuang dulu. Nggak asik lagi, nggak enak lagi kalau baju kena najis. Ya mau nggak mau, kalau masih mau kita gunakan dalam ibadah, dalam sholat misal, harus dipotong itu baju. Nah, jadi umat baginda Nabi besar Muhammad mudah ya bisa disucikan. Nah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian umat-umat terdahulu nih Pak Bu, umat-umat terdahulu kalau mereka pengen tobat, satu jalannya pengen tobat. Gimana mereka pengen tobat? Syaratnya bunuh diri harus. Kalau pengen tobatnya keterima, bunuh diri. Itu menunjukkan betul-betul ini orang niat tekad betul-betul untuk bertobat. Itu kalau cerita umat-umat terdahulu. Tapi kalau umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebesar apapun dosa mereka, itu bunuh diri bukan jalan keluar. Taubat jalan keluarnya, minta ampun kepada Allah, istighfar, minta maaf kepada orang yang kita zalimi kalau terkait dosa dengan manusia, kesalahan dengan manusia. Tapi kalau dosanya hanya kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha, betul-betul bertaubat, menyesal akan perbuatannya, bertekad dan berniat untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Insya Allah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat-umat terdahulu, sholat mereka diriwayatkan bahwa sholat mereka itu ada sampai 50 waktu sholat. Nah, tapi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholat mereka cuma 5 waktu yang wajib. Sehari semalam wajib sholat 5 waktu saja. Yang satu sholat mungkin selesai dikerjakan dalam 5 menit atau 10 menit. Mudah. Syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kalau umat-umat terdahulu, Pak Bu, umat-umat terdahulu ini melakukan dosa, maka besok di pagi harinya itu di depan pintu
pintu rumah mereka bagian depan ya, bukan pintu bagian dalam, bagian depan. Pintu bagian depan rumah mereka itu tertulis dosa-dosa yang mereka lakukan kemarin. Tercatat semua itu. Dosa kecil, dosa besar. Sehingga malu bukan main. Sesama mereka berhadapan, bertatap muka ketika tahu dosa saudaranya. Nah, tapi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditutupin dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mungkin masih berhadapan satu sama lain, senyum satu sama lain, karena Allah menutupi dosa kita. Tidak tahu kita dosa antara satu dengan yang lain, ditutupi sama Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau dibukakan sama Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita nggak mau temenan satu sama lain, karena tahu akan dosa saudaranya yang lain. Itu cerita umat-umat terdahulu. Tapi umat baginda Nabi Muhammad, Allah satar ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang kita lakukan. Maka beruntung dan bersyukurlah kita dijadikan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pun dari segi tasawufnya, akhlaknya, simple dan mudah untuk dipelajari ketimbang umat-umat terdahulu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, masyaallah hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Kami ingin mengucapkan terima kasih telah mengizinkan kami untuk mengaplikasikan safari dakwah yang ke-16, minggu yang ke-16. Biasanya kami membaca kitab Fawaidul Muhtaram di setiap kesempatan. Insyaallah kita akan lanjutkan pembacaan kitab ini. Qala Syekhul Musannif Hafizahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Amin. Ila an qala Sayyidina al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih. Wa rubbama ijtanaba ba'dul juhal ahli al-'ilm wa majalis al-ulama khawfan an ya'rifa ma yalzamuhu al-'amal bih. Yadhunnu anna dhalika 'udhrun lahu wa hayhat. Innama dhalika yazidu tashdidan wa muthalabatan li'annahu a'rada an ahkamillah 'ilman wa 'amalan fa huwa ashad. Wa ghayatul 'udhr fi asya' takunu liman rubbiya fil badiyah wa fi bu'din an ahli al-islam wa man huwa muslim wa aba'uhu muslimun anna lahu al-'udhr. Sayyidina Imam Al-Haddad Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, pengarang kitab Rashid Al-Haddad. Sudah nyebar, sudah cukup familiar. Rashid Al-Haddad itu dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Jadi kalau ditanya siapa sih pengarang Rashid Haddad, nama aslinya Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau mengatakan wa rubbama ijtanaba ba'dul juhal. Sampai kita di sini di bab wajibnya menuntut ilmu ya. Beliau mengatakan terkadang sebagian orang-orang yang salah paham, salah berpikir, atau orang-orang bodoh, ijtanaba ba'dul juhal ahlul ilm, mereka menjauhi majelis taklim, mereka lari dari majelis ilmu, mereka enggak mau belajar. Alasan mereka apa? Khaufan ay ya'rifa ma yalzamu al-'amal bih. Mereka takut setelah mendapatkan ilmu nanti wajib ngamalin ilmu. Jadi pikir mereka, mending tak usah belajar baik, mending tak tahu baik. Jadi tak katik tuntutan untuk mengamal ke ilmu. Pikir mereka aja itu. Pikir mereka kalau mereka tak tahu
berarti dak wajib ngamal ke biar dak dosa pikir mereka. Nah, sehingga mereka menjauhi majelis ilmu. Ayah anak tak tahu lah. Kalau anak tahu sholat itu wajib, anak wajib ngamal ke. Udah anak mending tak tahu baik. Kalau anak tahu minum-minuman keras itu haram dan tak boleh diminum, anak wajib menjauhinya. Tapi kan kalau anak tak tahu, tidak apa-apa. Kalau saya nggak tahu, tidak apa-apa. Pikir mereka aja itu. Nah, sebagian orang yang salah ya memahami nas di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, wahaihat, kata Imam Haddad mengatakan itu bukan uzur, itu bukan alasan. Jauh jauh. Innama dzalika yazidu tashdidan wa mutalabatan. Kalau orang yang berpikiran semacam itu lebih dituntut lagi dia untuk menuntut ilmu, lebih dituntut lagi untuk mengamalkan ilmu lebih dahsyat lagi azabnya kalau dia tidak belajar dan tidak mengamalkan ilmu. Nah, Imam betul dikatakan fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ubadil watan. Orang alim tidak mengamalkan ilmunya. Naam, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ubadil watan. Orang alim ini akan diazab sebelum penyembah berhala diazab. Orang alim nih, tahu dia. Alim artinya ngerti ya, gak mesti hafal Quran, hafal hadis. Pokoknya ngerti tentang masalah agama. Fa'alimun, ini alim. Contoh dia alim misal tahu tentang kewajiban sholat, tapi dia tidak mengamalkan sholat, tidak ngerjain sholat, maka mu'adzabun bi qabli 'ubadil watan. Orang ini akan diazab sebelum penyembah patung berhala itu diazab. Artinya lebih dahsyat lagi hukumannya daripada penyembah berhala. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kadang-kadang ini disalahgunakan. Disalahgunakan dengan cara pikiran yang kita sebutkan di awal tadi. Oh, beb, kalau orang alim tidak mengamalkan ilmunya, wong yang tahu tidak mengamalkan ilmunya diazab, mendingan ada usah belajar baik, supaya katik tuntutan untuk mengamalkan ilmu. Anak kan tidak tahu, kalau tidak tahu tidak apa-apa. Pikir dia tidak berdosa. Nah, apa dia tidak berdosa kata Imam Haddad? Apa dia bahasa gitunya? Apa dia siapa ngomong tidak berdosa kata Imam Haddad? Malah lebih berdosa lagi. Ngapa lebih berdosa lagi? Karena kau meninggalkan 2 kewajiban, sedangkan yang tadi meninggalkan 1 kewajiban baik. Jadi kita ini ada 2 kewajiban. Nah, dari sekian banyak kewajiban ada 2 kewajiban dari sudut pandang kewajiban menuntut ilmu. Nah, yang pertama wajib kita menuntut ilmu. Kewajiban yang kedua wajib kita mengamalkan ilmu. Dua-duanya harus kita amalkan. Nuntut ilmu itu hukumnya wajib. Hadir majelis taklim, apalagi misalnya kita belum tahu tata cara tentang sholat, tata cara tentang wudhu yang benar kita belum tahu, wajib kita belajar fikih. Nah, nuntut ilmunya itu wajib, dan ngamalkan ilmu itu juga wajib. 2 kewajiban. Nah, kalau orang alim saja, alim belajar baik dia, tapi tidak mengamalkan ilmunya, dia akan diazab sebelum penyembah berhala diazab. Dan lebih dahsyat lagi, kalau dia meninggalkan nuntut ilmu, dia belajar tidak. Kalau tidak belajar, cak mana nak ngamal ke? Jauh biasanya nak ngamal ke. Kewajiban ilmu tidak diaplikasikan, dia tidak belajar ilmu, tidak nyari ilmu, itu 1 dosa. Dan 1 dosa lagi, dia tidak mengamalkan ilmu. 2, jadi dia tinggal. Kewajiban, 2 kewajiban ini ditinggalkan sama dia, maka lebih berat lagi dosanya dari penyembah berhala dan dari wong alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Ini lebih berat lagi dosanya. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi bukan alasan, Lip anak tidak belajar, makanya anda tidak ngamalkan. Ini nggak pada belajar. Belajar tuh wajib hukumnya.
Nah, lagi di Palembang ini mudah. Di mana-mana majelis, belajar wajib. Datang nih, cari tempat-tempat majelis taklim. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu orang bodoh ini lebih dahsyat dia dosanya. Nah, bodoh kenapa? Bodoh karena dia tidak nuntut ilmu dan bodoh tidak mengamalkan ilmu. Nah, begitupun berdosa juga uang alim yang tidak ngamalkan ilmunya. Belajar dia. Setelah tahu, setelah dapat ilmu, tidak dia praktekkan, tidak dia amalkan. Wabil khusus lebih-lebih lagi terkait ilmu-ilmu wajib yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Naam. Wa ghayatul udzur, dan puncak alasan yang logis yang bisa diterima untuk orang itu tidak mengamalkan ilmunya. Apa bisa diterima kalau orang itu tidak mengamalkan ilmunya? Ketika orang itu dibesarkan di satu tempat yang di situ jauh dari nilai-nilai Islam. Kalau dia tinggal dilahirkan di tempat yang tempat itu tidak pernah dimasuki oleh ulama misalnya, ulama tidak pernah datang ke situ, habaib, kiai, ulama tidak pernah datang ke tempat itu, sehingga orang-orang di kampung itu misalnya tidak tahu sekali tentang kewajiban sholat. Nah, orang semacam ini ulur boleh seandainya mereka meninggalkan sholat. Nah, ini tidak menjadi masalahnya karena emang nggak tahu dan di situ tidak bisa nuntut ilmu. Nah, kate uang yang ngajar ke ilmu, tapi ulama mengatakan wajib juga, tapi mereka ini nanti cari, kalau mereka tahu di kota sebelah ada majelis ilmu, mereka harus belajar di situ. Atau di negara sebelah ada yang paham tentang ilmu, mereka wajib hijrah, mereka wajib safar, mereka wajib bepergian untuk menimba ilmu syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atau dimaafkan juga mungkin uang yang baru masuk Islam. Orang mualaf, dia tidak tahu misalnya sholat asar itu wajib, dia baru masuk Islam misalnya, baru zuhur lagi misalnya masuk Islam, dia tidak sholat asar, berdosa belum, karena masih proses belajar dia wajib dituntut mereka ini mualaf untuk belajar sedikit demi sedikit. Nah, sedikit demi sedikit Kalau masih baru 3 jam, baru 2 jam masuk Islam, maka belum wajib mereka melakukan sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah lama, jangan sebut mualaf lagi, udah 10 tahun mualaf, mana di mualaf belum wajib sholat, tapi udah wajib. Wajib 10 tahun, sudah setahun, udah kiranya belajar sholat 5 waktu itu berapa hari? Kalau cukup belajar sholat 5 waktu itu seminggu misalnya, ya sudah. Seminggu itu, setelah seminggu wajib dia untuk melaksanakan sholat 5 waktu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Kemudian beliau menyindir nih Imam Haddad, wa man huwa muslim, barang siapa yang orang itu muslim, abahnya muslim, kakeknya muslim, lahir di keluarga muslim, dikelilingi orang-orang muslim, bagaimana bisa ada alasan untuk tidak menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu? Hati alasan terus sekali. Nah, tidak diterima alasannya Seperti kita, alhamdulillah kita muslim, orang tua kita muslim, hidup di tengah-tengah muslim, di negara yang mayoritas muslim, masa masih nggak tahu tata cara berwudu, masa masih nggak tahu tata cara sholat yang benar. Nah, ini aib Makanya wajib kita belajar. Kalau emang kita tahu, yang punya badan lebih tahu dengan badannya masing-masing.
Kalau kita tahu kita tidak bisa wudu, belajar, jangan ambil. Belajar, cari di mana ada majelis fikih. Anak-anak belajar fikih. Nah, diajarkan di situ tata cara tentang sholat, tata cara tentang wudu, anak harus dapat. Karena pada saat ini posisinya wajib anak nuntut ilmu. Nah, nuntut ilmu itu wajib loh. Artinya apa? Kalau wong ini tidak bisa wudu misalnya, tidak bisa sholat, dia diem baik di rumah, tidak belajar, sedangkan di depan rumah atau di sekitarnya ada majelis taklim, mohon maaf orang ini berdosa ya. Nah, kalau seandainya hal-hal yang diwajibkan oleh Allah dia masih belum tahu, hal-hal yang diharamkan oleh Allah dia masih belum tahu, wajib dia untuk ilmu ya. Minimal sekurang-kurangnya dia tahu apa yang diwajibkan oleh Allah, apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu ilmu-ilmu tata cara hal yang diwajibkan oleh Allah. Terkait sholat misalnya wudu dia tahu caranya, rukunnya wudu tahu berapa, yang membatalkan sholat tahu, rukun-rukun sholat tahu sekurang-kurangnya seperti itu. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu saja ya, setengah jam biasanya kami kurang lebih bisa dakwah pada tiap musola dan masjid, kurang lebih hanya setengah jam belajar buka kitab ini. Insyaallah apa yang sedikit ini bermanfaat. Jazakumullah khairan jazak atas segala perhatian. Jadi itu tadi ya, intinya wajib kita nuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Naam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergerak dan termotivasi untuk menghadiri majelis-majelis ilmu khusus di bumi Palembang ini. Dan kalau kita sudah mendapatkan ilmu tersebut, kita harus niat dan tekad berusaha untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Insya Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi Bekasi sudah buka pintu untuk melanjutkan safari dakwah kami ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di kemudian hari. Jazakumullah khairan jazak atas segala perhatian. Hadani Allah wa iyyakum wasrafiil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur. Ada beri yang ada aktivitas, melanjutkan aktivitasnya.